warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 kelas X6B mempresentasikan proposal bisnis plan kami, yaitu mengenai jasa layanan cybersecurity atau cybersecurity consultant dengan mengusung nama Cisco, yaitu singkatan dari cybersecurity ini, yang apabila diterjemahkan menjadi pengawasan di dunia maya. Adapun kelompok 2 sendiri terdiri dari 4 mahasiswa, yaitu Idrus Alam, Dedi Kusnadi, Timurili Santosa, dan Faisal Hidayat. Agenda presentasi kami bagi menjadi 6, yaitu 1 pendahuluan, 2 pembahasan organisasi dan manajemen, 3 pembahasan pemasaran, 4 produksi, 5 keuangan, dan 6 resiko. Sebagai pendahuluan, latar belakang kenapa kami memilih jasa layanan cyber security consultant ini pada proposal business plan mengacu pada pidato Presiden pada HUT Kemerdekaan RI ke-74 tahun 2019 yang menyatakan bahwa data adalah sebuah jenis kekayaan jenis baru yang oleh karenanya diperlukan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman dan serangan terhadap terhadap upaya pencurian maupun kejahatan yang menargetkan data. Selanjutnya, berdasarkan laporan CSIRT.id, pada tahun 2021 Indonesia mendapatkan hampir sekitar 130 juta serangan cyber yang mayoritas ditujukan untuk mencuri data dengan menargetkan 5 sektor, yaitu pemerintahan, ekonomi digital, keuangan, pendidikan, dan industri. Selanjutnya, kita juga menemui pada 2021 beberapa kasus serangan cyber yang menargetkan sistem yang dikelola pemerintahan serta berhasil melakukan pencurian data. Di antaranya kebocoran data BPJS, kebocoran data aplikasi e-Hak, dan juga divestment terhadap website BSSN. Nah, masifnya serangan siber terhadap sistem informasi yang dikelola sektor pemerintahan ini sayangnya tidak diimbangi dengan perubahan paradigma maupun konsep pertahanan terhadap sistem informasi yang dikelola oleh pemerintahan, yang harusnya tidak lagi bertahan secara pasif, menunggu serangan datang lalu bertahan, tapi juga sudah secara proaktif. Paradigma pertahanannya harusnya sudah secara proaktif, di mana seharusnya pemerintahan sektor pemerintahan yang mengelola sistem informasi sudah proaktif melakukan pengujian untuk menemukan celah keamanan di sistem informasi yang dikelolanya, alih-alih menunggu peretas melakukan eksploitasi terhadap celah keamanan tersebut. Adapun visi dan misi yang kami emban, di mana visi kami memberikan layanan prima dalam upaya menjaga keamanan data dengan didukung tenaga ahli berpengalaman yang memiliki sertifikasi internasional, dengan misi menyediakan layanan security assessment dengan kualitas terbaik, dapat dipertanggungjawabkan serta harga yang kompetitif, kemudian menjamin kerahasiaan klien, jadi kami tidak akan membocorkan siapa klien atau menyampaikan siapa klien yang kami tangani. Bahkan sistem informasi dari klien apa saja yang kami berikan layanan konsultasi juga tidak akan kami informasikan kepada publik sebagai salah satu cara untuk menjamin kerahasiaan. Serta misi yang terakhir mendukung upaya pemerintah dalam mengamankan data dan sistem informasi yang dikelola. Selanjutnya, terkait organisasi dan manajemen, organisasi kami dibagi menjadi 4, yaitu dari direktur, pemasaran, produksi, dan keuangan, dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Mana direktur merancang dan mengkomunikasikan visi misi perusahaan, menentukan strategis bisnis perusahaan, menjalin hubungan bisnis dengan investor, merekrut dan memotivasi tim, merancang dan mengatur anggaran pembiayaan, di mana direktur dijabat oleh 1 orang dan gaji 7.500.000 per bulan. Kemudian untuk pemasaran, tugasnya melakukan kampanye PR, melakukan riset pasar dan menerapkan strategi pemasaran yang paling cocok,
memperbaiki citra perusahaan untuk mendongkrak pemasaran sekaligus menarik modal investor dengan jumlah 1 orang dan gaji 5 juta. Untuk produksi, memantau dan menyatukan pengembangan produk, memilih, mengadopsi, dan mengimplementasikan teknologi yang sesuai dengan produk yang dikembangkan, dan mengelola pengembangan produk. Dan keuangan memiliki tugas untuk merancang strategi penggalangan dana, ikut mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan SDM seperti penggajian, perekrutan, dan pemecatan karyawan, bahkan termasuk keputusan akuisisi, merumuskan dokumen serta menyampaikan laporan kesehatan keuangan perusahaan. Juga jumlah 1 orang dan gaji 5 juta. Adapun untuk jadwal kegiatan, survei pasar kami lakukan dalam 3 minggu pertama hingga minggu ketiga, kemudian pada minggu kedua secara paralel kita juga pada minggu kedua dan ketiga secara paralel kita juga menyusun rencana usaha. Selanjutnya pada minggu ketiga paralel dengan menyusun rencana usaha dan survei pasar, kita juga melaksanakan survei tempat usaha dan survei peralatan. Pada minggu keempat melaksanakan pemasangan sarana penunjang, minggu kelima mencari tempat kerja, minggu keenam uji coba produksi, dan minggu ke-7 sudah dapat dilakukan operasional. Inventaris dan suplai kantor yang diperlukan untuk menjalankan jasa cyber security consultant ini. Untuk perangkat kerja kantor yang harus ada adalah printer dan scanner, kemudian laptop, kemudian wireless hacking tools. Ini digunakan untuk melakukan uji penetrasi terhadap keamanan jaringan secara offline, kemudian modem mobile untuk akses internet mobile. Kemudian suplai kantornya yang jelas ATK, biaya per tahunnya mencapai 6 juta rupiah, kemudian sewa VPS. VPS ini fungsinya banyak, selain digunakan untuk website untuk promosi, juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan security assessment dengan total suplai kantor sebesar 9 juta. Kemudian untuk total inventaris kantor sebesar 16.300.000 rupiah. Ini adalah nilai minimum yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah aspek pemasaran. Di aspek pemasaran ini adalah gambaran umum pasar. Gambaran umum pasar ada 3. Pertama, segmen pasar, target pasar, dan positioning. Yang pertama adalah segmen pasar. Segmen pasar kita adalah sektor pemerintahan. Karena tingginya aksi peretasan dan maraknya pencurian data di sistem pemerintahan, serta makin sadarnya publik akan keamanan data, mau tidak mau akan memaksa sektor pemerintahan yang mengelola sistem informasi mulai mengadopsi sistem keamanan proaktif, di mana salah satu implementasi yang murah dan cepat adalah melaksanakan security assessment. Keinginan tersebut sayangnya akan terhambat oleh beberapa regulasi yang ada di antaranya. 1. Dari sisi pengadaan barang dan jasa. Jika barang dan jasa akan diadakan lebih dari 200 juta, maka harus melalui proses tender dan membutuhkan proses pengadaan yang lama. Yang kedua adalah sektor pemerintahan yang mengelola data krisis umumnya lebih menginginkan memiliki tim sendiri maupun bagian yang mampu melakukan security assessment. Sayangnya, beberapa sektor pemerintahan yang memiliki bagian tersebut tidak memiliki personel yang kompeten di bidang cyber security. Untuk menjadi partner yang memberikan layanan pada sektor pemerintah, diperlukan sebuah lembaga resmi dengan modal yang tidak sedikit, serta melalui beberapa proses seleksi serta audit yang ketat. Birokrasi yang berbelit-belit ini bisa menjadi salah satu halangan terbesar yang akan dihadapi jika
akan menawarkan layanan cyber security assessment pada sektor pemerintahan pengelola sistem informasi. Yang kedua adalah target pasar. Sasaran khusus dari usaha layanan cyber konsultan ini adalah lembaga pemerintahan yang mengelola sistem informasi serta vendor yang telah terdaftar sebagai penyedia layanan di sektor pemerintahan. Yang ketiga adalah positioning. Dari strategi layanan dan pendekatan di atas, layanan cyber security assessment yang ditawarkan cenderung lebih unggul dibandingkan penyediaan layanan sejenis yang hanya menunggu permintaan dari sektor pemerintah. Untuk aspek pemasaran ini ada 3. Pertama adalah permintaan, kedua penawaran, dan ketiga adalah rencana penjualan dan pangsa pasar. Di permintaan itu sendiri, berdasarkan data pembentukan CIRT atau Computer Security Incident Response Team di pemerintahan pusat dan asumsi sistem paling kecil dari tiap lembaga adalah 5. Maka akan diperoleh pemerintahan lain seperti di bawah ini. Pada tahun 2020, jumlah CSIRT adalah 5, minimal sistem adalah 5, perkiraan permintaan minimal 25. Akan menaik di tahun 2001, 2022, dan 2003 seperti yang ada di tabel yang saya berikan ini. Dan untuk penawaran, proyeksi penawaran dalam beberapa periode atau tahun mendatang adalah di tahun 2022 ada sekitar 150 penawaran dalam paket. Untuk 2023 naik sebesar 50%, ada di 300. Untuk 2024 ada di 500. Rencana penjualan dan pangsa pasar dari tahun 2002 hingga 2024 adalah sebagai berikut. Pada tahun 2022, permintaan ada di 280, sedangkan penawaran ada di 150. Peluang kita ada di 130. Pangsa pasarnya ada 15%. Menaik 15% di setiap tahun sampai dengan 2024. Untuk strategi pemasaran perusahaan pesaing, ada pun beberapa strategi yang dilakukan dalam upaya memasukkan layanan cyber security konsultan diantaranya. 1 adalah produk. Dari segi produk, kami memberikan 3 layanan pilihan, yaitu vulnerable assessment, 2 penetration test, 3 pelatihan cyber security. Layanan vulnerable assessment dan penetration tracer dikerjakan tenaga teknis bersertifikat internasional di bidang cyber security. Hal ini dimaksud agar pelaksana security assessment dilaksanakan oleh profesional yang ahli dan tersertifikasi di bidang cyber security. Selanjutnya, hasil security assessment akan dianalisa oleh analisis cyber security yang telah tersertifikasi serta internasional untuk kemudian dituangkan dalam sebuah laporan yang akan dibagi menjadi laporan untuk manajemen dalam bentuk exclusive summary dan laporan detail terkait temuan celah keamanan yang akan dibahas mendetail untuk membantu tim pembangunan melaksanakan penutupan celah keamanan. Pada layanan pelatihan cyber security, kami juga memberikan pelatihan-pelatihan mulai dari tingkat pengguna, teknis hingga manajemen. Selain itu, kami juga menjamin kerahasiaan data customer dan tidak mempublikasikan detail terkait security assessment yang dilakukan. Untuk price atau harga, kami memberikan harga yang kompetitif dan diskon pada paket layanan cyber security assessment untuk jumlah besar. Kami juga memberikan layanan registration tracing atau resting dan zero day advisory secara cuma-cuma pada konsumen. Untuk promosi sendiri, dalam menawarkan jasa cyber security konsultan agar dapat dikenal oleh lembaga di sektor pemerintahan, dilakukan beberapa cara diantaranya. 1, itu menawarkan proposal
dan portofolio kepada vendor-vendor yang telah terdaftar sebagai penyedia layanan di sektor pemerintahan. Yang kedua adalah mengirimkan infografis yang berkaitan dengan tren cybersecurity kepada email resmi lembaga di sektor pemerintahan secara rutin. Yang ketiga, melakukan webinar dengan target lembaga di sektor pemerintahan yang mengelola sistem informasi. Yang keempat adalah melakukan portofolio pada blog atau web dan memasarkan kembali di media sosial. Yang kelima adalah memberikan informasi terkait tren cybersecurity pada blog, web, maupun media sosial. Untuk placement, seperti diketahui bersama, sektor pemerintahan merupakan sektor yang syarat akan regulasi dan birokrasi. Seperti telah dijelaskan pada poin target pasar di mana terdapat beberapa kendala untuk menyampaikan produk layanan jasa cybersecurity konsultan. Oleh karena hal tersebut dilakukan beberapa strategi dan langkah sebagai berikut. 1. Pada proyek pengelolaan jasa cybersecurity dengan nilai lebih dari 200 juta dan dilakukan melalui tender, maka layanan cybersecurity dapat ditawarkan pada semua vendor yang berhasil terdaftar sebagai mitra pemerintah dan bergerak sebagai subkontraktor yang bertugas mengajarkan pekerja teknis layanan ditawarkan. Yang kedua adalah pada proyek pengadaan jasa layanan cybersecurity dengan nilai kurang lebih dari 200 juta, layanan cybersecurity ditawarkan dalam paket-paket kecil. Selain itu, penawaran layanan cybersecurity juga dapat dialihkan menjadi penawaran jasa narasumber. Untuk people, seperti yang telah dijelaskan pada poin produk layanan yang ditawarkan, akan dikerjakan oleh tenaga ahli dan analisis yang telah tersertifikasi secara internasional di bidang cybersecurity. Hal ini dilakukan untuk menjamin mutu layanan yang diberikan. Dan untuk proses sendiri, sebagai layanan bonus, tim kami akan mendampingi konsultan dengan memberikan saran serta masukan dalam melaksanakan patching, perbaikan dan melaksanakan proses registration test hingga celah keamanan pada sistem benar-benar tertutup. Seperti itu. Selanjutnya yaitu aspek produksi. Untuk aspek produksi yang kami sediakan ada 3 layanan, yaitu Vulnerability Assessment, Penetration Test, dan pelatihan Cybersecurity. Yang pertama yaitu Vulnerability Assessment. Fokus utama dalam layanan Vulnerability Assessment yaitu untuk mengukur dan memprioritaskan kerentanan dalam sistem yang dikelola agar dapat diidentifikasi kerentanan serta potensi ancaman terhadap sistem informasi yang dikelola. Pada layanan ini, kami menawarkan 2 metode, yaitu secara eksternal maupun internal. Yang berarti secara eksternal itu berasal dari luar sistem, dan secara internal itu berarti dari dalam sistem. Hasil dari Vulnerability Assessment akan dianalisa oleh analis cybersecurity yang telah tersertifikasi secara internasional berdasarkan risk management, serta menyesuaikan risk appetite konsumen. Berdasarkan hasil tersebut, konsumen dapat memutuskan langkah yang akan diambil selanjutnya. Layanan yang kami sediakan selanjutnya yaitu penetration test. Dalam layanan ini akan dilakukan simulasi serangan terhadap celah keamanan yang terdapat dalam sistem dan sejauh mana celah tersebut dapat dieksploitasi. Terdapat 3 metode dalam penetration test yang kami lakukan, yaitu black box, yang berarti penguji tidak dibekali informasi apapun mengenai sistem, baik dalam infrastruktur maupun source code yang digunakan. Lalu gray box, yang berarti penguji memposisikan diri sebagai pengguna sistem. Dan yang terakhir yaitu white box, yang berarti penguji memiliki akses terhadap semua informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu pelatihan cybersecurity. Tujuan dalam pelatihan ini yaitu untuk mengedukasi pengguna, tim teknis, hingga tim manajemen dalam bidang cybersecurity. Pelatihan pada tingkat pengguna, pelatihan bertujuan untuk memberikan edukasi dan literasi terhadap para pengguna sistem informasi di sektor pemerintahan. Lalu pelatihan di tingkat teknis, layanan pelatihan teknis cybersecurity diberikan kepada lembaga pemerintahan, pengelola sistem informasi kritis yang ingin memiliki tim sendiri maupun bagian yang mampu melakukan security assessment. Lalu pelatihan
tingkat manajemen, yaitu pelatihan manajemen difokuskan untuk memberikan pengetahuan kepada konsumen mengenai manajemen risiko terhadap cybersecurity dan bagaimana cara mengelola risiko tersebut berdasarkan risk management. Selanjutnya, perkiraan kapasitas yang mampu kami layani pada tahun 2022 yaitu 36 layanan. Lalu tahun berikutnya yaitu tahun 2023 meningkat menjadi 39 layanan. Lalu tahun berikutnya lagi, tahun 2024 meningkat lagi menjadi 42 layanan. Selanjutnya, terkait tanah dan bangunan yang digunakan, layanan cybersecurity consultant tidak memerlukan kantor dengan ukuran yang besar, karena pekerjaan akan dilakukan langsung di tempat konsumen. Lalu, jika nanti diperlukan, kami memanfaatkan co-working space yang sudah dilengkapi dengan sarana penunjang seperti air, listrik, dan internet. Lalu terkait mesin dan peralatan, kami menggunakan Kali operating system yang dapat digunakan secara gratis. Dan kami menggunakan Bulbsuit sebagai pentester tools dengan total harga sekitar 11.512.000. Untuk pemasangan sarana penunjang sudah disediakan oleh co-working space yang kami gunakan. Lalu untuk bagian tenaga produksi, yaitu tenaga kerja langsung, untuk jenis kegiatan vulnerability assessment, tarif per paketnya yaitu 15 juta rupiah, lalu untuk penetration test 20 juta rupiah, lalu pelatihan cybersecurity tingkat pengguna 15 juta rupiah, pelatihan tingkat teknis 25 juta rupiah, dan pelatihan tingkat manajemen 25 juta rupiah. Lalu untuk biaya umum usaha, terdapat dua jenis biaya umum usaha, yaitu perbaikan laptop dan pengisian tinta printer. Untuk perbaikan laptop, jumlah biayanya yaitu 5 juta per tahun, dan pengisian tinta printer 1 juta per tahun, yang berarti total biaya umum usaha per tahunnya yaitu 6 juta rupiah. Saya izin untuk menjelaskan aspek keuangan dan izin juga untuk share screen. Oke, aspek keuangan. Aspek keuangan dari perusahaan kita yaitu dengan mengandalkan modal awal yang berasal dari iuran sebesar 50 juta. Aspek finansial ini harus memperlihatkan potensi dana yang dimiliki kebutuhan dana eksternal. Perhitungan kelayakan usaha termasuk ke dalam 3 performa laporan keuangan, yaitu neraca, rugi laba, cash and flow. Ini juga ada bagiannya, ada aspek keuangan, yaitu uraian yang modal sendiri yang didapat dari Bapak Timur, Bapak Idrus atau saya, Bapak Faisal, dan Bapak Dedi. Dan untuk kebutuhan pembiayaan, ya, itu dari kita membutuhkan kertas, isi tinta, PA dan PT Tools, dan biaya operasional. Dan analisis biaya tetap, yaitu biaya rutin dan biaya marketing, yaitu gaji pegawai, suplai kantor, biaya lisensi tools, webinar selama atau 4 kali, dan cetak brosur dan infografis. Terakhir, analisa biaya tidak tetap. Nah, ini yang mencakup kayak sewa tempat. Nah, sewa tempat ini tidak tidak selalu harus kita jadi mengikuti keinginan dari customer atau join bisnis kita. Dari biaya tenaga vulnerability assessment, biaya tenaga penetration test, biaya pengajar pelatihan tingkat pengguna, biaya pengajar pelatihan teknis, biaya pengajar pelatihan manajemen.
Nah, secara ringkas dapat diberikan format sederhana perhitungan kelayakan usaha secara finansial sebagai berikut. Ini kayak sumber pendanaan dari Pak Timur, modal awalnya 25 juta, saya 15 juta, Pak Isal dan Dedi 7.500.000, 7.500.000, dan terkumpullah 50 juta. Nah, ini ada kebutuhan pembiayaan yang tadi saya jelaskan: kertas, isi tinta, PT Tools, dan biaya praoperasi. Nah, ini kayak jumlah minimalnya juga ada, kayak kertas itu 2 rim, terus isi tinta 1 pack, lisensinya 2, biaya operasi 1 pack. Nah, harga satuannya ini sekitar 50.000. Nah, ini dana semuanya ini totalnya 14.662. Ini diambil dari modal awal yang dari 50 juta itu. Seperti itu. Nah, ada juga biaya tetap, analisa biaya tetap yang tadi saya sebutkan juga, kayak gaji pegawai, suplai kantor, biaya situs. Nah, ini biaya gaji pegawai ini 22.500 itu dibagi 4 bagian. 4 bagiannya ini seperti direksi, terus bagian pemasaran, lalu bagian produksi, dan bagian keuangan. Nah, yang tadi sudah dijelaskan yang di atas, direksi itu 7.500.000 per bulan gajinya, bagian pemasaran itu 5 juta, bagian produksi itu 5 juta, dan bagian keuangan 5 juta. Dan pengeluaran gaji pegawai setiap bulan 22.500.000. Nah, ini kayak webinar juga sama semuanya, sampai total fix cost-nya 26.544.056 rupiah. Nah, ini yang diambil juga dari modal. Nah, ini di sini juga ada nih yang printer scan 2 tahun, laptop 5 tahun, wifi hacking tools 3 tahun, modal mobile 3 tahun. Nah, ini maksudnya per bulan. Ini kayak printer scanner 2 tahun itu biaya penyusutannya selama per bulan itu 62.000. Nah, itu totalnya kan di angka 1.500.000 kayak printer. Seperti itu. Kalau misalnya laptop itu kan tadi menggunakan pakai yang Lenovo ya, yang harganya itu 6.500.000, dan itu dikali 2, dan hasilnya per bulannya selama 5 tahun 216.667 rupiah. Seperti itu. Dan wifi pun seperti itu perhitungannya. Ini selama 3 tahun itu per bulannya 27.778. Seperti itu. Dan ada juga ada biaya umum perbaikan laptop dan tinta, itu juga sama, secara rutin apa namanya, dilihat ya 500, dilihat atau di maintenance perbaikan laptop dan tinta itu 500.000. Dan terakhir nih, analisa biaya tidak tetap. Ya, seperti sewa tempat yang saya tadi jelaskan, sewa tempat itu tergantung dari customer atau jenis bisnis kita, apakah dia ingin menyewa tempat kita atau secara online. Kalau secara online, kita tidak ada namanya sewa tempat. Kalau misalnya mereka ingin mendatangkan kita juga sama, secara tidak ada sewa tempat. Nah, di sini ada biayanya, biaya tenaga, reliability assessment, penetrasi test, biaya pengajar, pelatihan tingkat pengguna, pelatihan teknis, dan pelatihan manajemen. Nah, ini tergantung dari
customer keinginannya seperti apa, apakah ingin hanya ingin pelatihan tingkat pengguna yaitu 15 juta atau pelatihan teknis seperti itu. Ya tergantung keinginan dari si customer kita. Nah, di sini ada proyeksi aliran kas usaha. Maksudnya ini kayak uraian inflow. Inflow itu target atau kayak target per tahun lah ya. Target per tahun kita yaitu 335 juta. Nah, ini kita samakan sampai tahun 2024 selama 3 tahun karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Apakah akan tetap seperti ini atau ada penurunan atau peningkatan. Nah, ini ada namanya outflow atau pengeluaran. Pengeluaran kita ditargetkan juga selama 1 tahun yaitu 318 juta 528.666,67 rupiah. Nah, sama selama 3 tahun kita pengeluarannya kira-kira seperti segitu ada. Nah, ini untuk net flow itu hasil dari inflow dikurang outflow atau hasil bersih untuk kita yaitu 16.471.330 rupiah. Dan kita juga kan ada namanya kas awal. Di tahun 2002 ini kita kas awalnya 50 juta. Jadi kas akhir kita itu 66.471.333 rupiah. Dan ini dari 66 juta itu di tahun 2000 untuk di tahun 2023 modal awal atau kas awal seperti itu. Nanti ditambah dari hasil bersih kita dan hasil target kita di tahun 2024 pas akhir kita yaitu 99.414.000 rupiah seperti itu. Nah, ini ada namanya perhitungannya nih, analisa kelayakan usahanya. Jadi 50 juta dibagi tadi hasil bersihnya itu 16.471.333 rupiah dikali 1 tahun seperti itu. Dan ini ada juga paket-paket kita yang kita tawarkan untuk customer. Dan paket tersebut ini kita akan mendapatkan profit yang bagus yaitu dengan kuantitas 5 sistem. Keuntungannya lumayan besar, seperti itu, bisa berkali-kali lipat untuk keuntungannya jika kita menawarkan paket 5 sistem seperti itu. Nah, ini ada bagian-bagian paketnya. Paket vulnerability assessment itu totalnya 26.544.56 rupiah. Dan nah, kuantitas ini satu sistem harganya yaitu 17 juta. Tapi ada harga layanan 30 juta. Ada biaya, ada perhitungan biayanya, presentasinya yaitu 2,4. Jadi di dalam rupiah kan kita dalam rupiahnya itu 61.255.512 rupiah. Nah, ada juga yang paling besar nih yang di 5 sistem itu 85 juta ya, dengan harga layanannya 130 juta. Ya, hitungannya lebih hemat, tapi keuntungan ke kitanya lumayan besar.
seperti itu. Dan hasilnya kan dirupiahkan yaitu 60.682.827,16 rupiah, seperti itu. Dan itu semuanya sama, kayak penetrasi tes juga sama, perhitungannya di 5 sistem. Total variabel cost-nya itu 110 juta, layanannya 150 juta, BIP-nya itu 0,66%, 66. Untuk dirupiahkannya atau diubah ke rupiah jadi 99.540.208 rupiah. Ini kita perhitungannya dengan total fixed cost yang 26.544.56 rupiah. Nah, juga di sini ada terakhir jenis pelatihannya, pelatihan tingkat pengguna, pelatihan tingkat teknis, pelatihan tingkat manajemen. Total variabel cost-nya yang tingkat pengguna 17, tingkat teknis 27, dan manajemen juga sama 27 juta rupiah. Harga layanannya pun sama, kalau teknis dan manajemen 50 juta, yang tingkat pengguna 30 juta. Nah, BIP-nya nih agak berbeda karena hitungannya berbeda. Untuk BIP-nya pengguna itu 2,04, untuk teknisnya 1,15, dan manajemen sama kayak teknis 1,15. Dan di dalam rupiahkan BIP-nya untuk pengguna itu 61.255.512 rupiah. Kalau untuk teknis dan manajemen 57.704.468 rupiah. Seperti itu. Yang saya bilang dari kesemuanya ini ada namanya benefit atau profit yang sangat bagus untuk pemasukan ke kita, yaitu di paket atau di kuantitas 5 sistem. Seperti itu. Terima kasih ya. Selanjutnya. Kemudian untuk analisa resiko pada layanan cyber security consult ini kami bagi menjadi dua, yaitu dari segi produk, di mana kemungkinan resiko kemunculan zero day exploit yang muncul setelah pelaksanaan security assessment, baik vulnerability assessment maupun penetration test, akan mengakibatkan hasil assessment kurang valid. Nah, langkah penanggulangannya apabila hal tersebut terjadi adalah dengan melakukan pengujian zero day exploit atau zero day vulnerability pada sistem yang diuji tersebut. Kemudian dari segi pasar, ini pemilihan lembaga pemerintahan sebagai segmen akan dihadapkan pada regulasi yang ketat, di mana untuk pekerjaan dan layanan di atas nilai kontrak 200 juta rupiah harus dilakukan melalui tender dengan lembaga penyedia resmi. Dan untuk mengatasinya dapat dilakukan beberapa langkah, yaitu menawarkan layanan dalam paket-paket kecil, sehingga layanan yang ditawarkan tidak mencapai harga 200 juta ke atas. Atau bisa juga menawarkan layanan tidak langsung kepada lembaga pemerintahan yang mengelola sistem informasi. Layanan tidak langsung ditawarkan ke lembaga pemerintahan, melainkan kepada semua vendor yang mengikuti tender dan bekerja sebagai subkontraktor. Demikian yang dapat kami presentasikan pada jasa layanan cyber security consultant ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.